Ada yang bingung nih, pilih antara pakai talang modif atau pakai pipa PVC buat media tanam hidroponik atau buat guli hidroponik. Oke, nggak usah bingung teman-teman. Mari kita bahas di sini. Channel ini dibuat untuk berbagi pengalaman di kebun kami. Jika bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe agar kami semangat membuat video tentang pengalaman kami di kebun. Terima kasih. Mikroponik nih bos, senggol dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Kadi di channel Transponik ID. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas pilih pipa PVC atau talang modif sebagai guli hidroponiknya. Nah, nanti kita bahas kekurangan dan kelebihannya, lalu rekomendasi mending mana sih gitu. Langsung saja kita bahas si pipa PVC ini. Keunggulannya dulu ya teman-teman. Keunggulan dari pipa PVC ini yang pertama adalah harganya murah. Kemarin saya beli ini harga 55.000 teman-teman, satu lajur 4 meter. Cukup murah dan gampang buatnya teman-teman. Bikinnya gampang, tinggal dibolongin pakai hose saw, udah jadi teman-teman. Kelebihan yang lainnya adalah udah sih gitu aja kayaknya. Gani. Oke, kita bahas kekurangannya ya. Kekurangannya yang pertama itu dari pipa PVC itu, yang pertama adalah kurangnya oksigen terlarut. Oksigen terlarut teman-teman. Kenapa kurang? Karena airnya gimana ya, luas penampangnya ini kecil gitu, jadi si air pun yang menyentuh udaranya itu sedikit, riak airnya nggak lebar gitu loh, jadi sedikit sekali oksigen terlarutnya. Itu kekurangannya. Dan yang kedua adalah susah untuk membersihkannya teman-teman. Membersihkannya harus pakai sikat WC sih. Sikat WC yang bulat itu dirojok dari sebelah sana, digosrok-gosrok gitu. Dan itu perlu tenaga ekstra teman-teman buat membersihkannya. Mungkin itu aja kekurangan dan kelebihan dari pipa PVC. Dan kali ini kita akan membahas si talang modif ini ya teman-teman. Talang modif, kekurangannya dulu ya. Sebelum yang enak-enak kita sakit-sakit dulu, kekurangannya dulu. Kekurangannya yaitu harganya mahal teman-teman. Harganya mahal. Kalau tadi pipa PVC itu bisa dibeli dengan harga 55.000 per batang, 4 meter. Kalau si talang air ini harganya 75.000 teman-teman di area saya. Kalau di area teman-teman mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Saya nggak tahu dan pasti berbeda harganya ya. Nah, yang kedua adalah susah buatnya. Bikin instalasi dari pipa talang modif ini lumayan susah teman-teman. Karena kita tahu kan kalau talang tadinya seperti ini nih. Tadinya ke atas gitu, kita potong dulu, lalu potongannya kita sambungkan buat bikin tutupnya. Itu cukup menguras waktu teman-teman bikin itu. Kalau pipa PVC kan tinggal bolongin aja udah kan. Ya kalau ini harus dipotong dulu, harus dilem dulu, terus baru deh dibolongin. Tetapi teman-teman, di balik kekurangannya tersebut ada kelebihan yang wow. Ya, kelebihan yang wow. Penasaran nggak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi gini teman-teman, kelebihannya itu pertama nih, langsung aja gampang bersihinnya teman-teman. Ya tinggal gosrok aja gitu kalau ini.
gampang bersihinnya. Terus yang kedua oksigen terlarutnya juga banyak. Jadi kalau misalkannya ini mah akar nih, kalau akarnya udah banyak ini bakalan menutup lubangnya ya teman-teman. Dan air pun makin tebal kalau akarnya semakin banyak. Tapi kalau ini walaupun tanamannya udah gede, si akar teh menyebar gitu ke samping, ke pinggir. Jadi aliran airnya tetap rata dan oksigen terlarutnya pun bakalan banyak gitu yang diserap oleh tanamannya. Jadi gini teman-teman, kesimpulannya kalau untuk perawatan saya lebih memilih si talang modif. Tetapi kalau teman-teman nggak ada waktu, misalnya buatnya ribet gitu lama, teman-teman bisa pilih pipa PVC karena bikinnya gampang. Tapi untuk perawatan ini susah teman-teman, jujur saja susah untuk membersihkannya, harus pakai tenaga ekstra teman-teman. Tapi kalau ini kan tinggal dikuas-kuas aja, itu sih. Tapi gini teman-teman, dibalik perawatannya yang mudah, ada lagi teman-teman. Teman-teman harus tahu sayuran apa yang bakalan teman-teman tanam. Wah, jadi gini teman-teman. Waktu dulu saya pernah menanam sawi caisim di talang teman-teman. Ini kan cuman 4 cm ya, cuman 4 cm tingginya. Jadi si sawi caisim teh kena angin sedikit aja teh pada rubuh gitu, pada roboh, kanan kiri roboh. Jadi bentuknya kayak ular gitu, meliuk-liuk gitu deh. Mempengaruhi ke bentuk tanamannya. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nanam sawi caisim atau kailan, saya sarankan menggunakan si pipa PVC teman-teman. Karena tingginya ini berapa sih kalau 2 in tuh? Pokoknya 2 in sekitar 7 cm kalau nggak salah. Sekitar 7 cm. Jadi si tanaman tuh nggak bakalan goyang teman-teman di sini tuh. Si netpot pun aman, nggak bakalan goyang. Jadi si bentuk caisim tuh bagus, nggak meliuk-liuk gitu. Dan untuk di talang modif itu cocoknya untuk menanam selada teman-teman, atau sayuran yang nggak ada batangnya. Batang sih ada ya selada, cuman yang batangnya dikit doang, model pakcoy, selada gitu, cocok teman-teman di talang modif karena bentuknya bakalan bagus. Jadi nggak dari misalnya kita pakai rockwool nih, kalau di talang mah dia tuh nggak keluar batang dulu dari rockwool tuh, langsung daun rapet gitu. Bentuknya juga jadinya bulat teman-teman, nggak ada batangnya nih. Nih teman-teman loh, nggak ada batangnya. Tapi beda lagi, saya pernah waktu kemarin nyoba nanam si selada di sini teman-teman. Itu tuh jadi si bawahnya selada tuh kayak yang merekececet. Apa sih merekececet? Kayak yang kesusahan gerak gitu loh. Si bawah ininya tuh berasa di kerak gitu. Jadi si daunnya tuh kurang lebar-lebar gitu karena ketahan oleh si PVC ini karena ketinggian teman-teman. Oke, begitu saja ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di sore ini. Saya gabut teman-teman, nggak ada yang pesan selada nih sore ini. Jadi ya udahlah bikin video aja buat sharing-sharing sama teman-teman juga, biar bisa balas-balasan chat di kolom komentar juga gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Gitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.